Desa tanpa bayangan. Ada sebuah desa terpencil di pedalaman, yang konon hanya bisa ditemukan saat matahari terbenam. Anehnya, setiap orang yang masuk ke desa itu akan kehilangan bayangan tubuhnya. Penduduk di sana hidup normal, tapi tak satu pun dari mereka memiliki bayangan. Malam itu, hujan baru saja reda. Jalan setapak di antara hutan terasa licin dan gelap. 4 orang pengembara tersesat setelah kendaraan mereka mogok di tengah perjalanan. Mereka berjalan tanpa arah, hanya mengikuti cahaya samar di kejauhan. Cahaya itu berasal dari sebuah desa yang tidak ada di peta. Saat pertama kali menginjakkan kaki di sana, suasananya begitu aneh. Rumah-rumah kayu berderet rapi, lampu minyak menyala hangat, dan suara gamelan terdengar samar, seolah ada pesta kecil di tengah malam. Namun, ada satu hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Bayangan mereka perlahan menghilang. Ketika lampu minyak menyinari jalan, tubuh mereka tampak jelas. Tapi di tanah, tak ada bentuk yang mengikuti. Seorang pengembara berbisik, "Kenapa? Bayangan kita nggak ada." Warga desa menyambut mereka dengan ramah. Senyum lebar, sambutan hangat, makanan yang disediakan. Tapi, mata para warga terlihat hampa, seperti tidak benar-benar menatap. Seorang lelaki tua berkata pelan, "Selamat datang. Jangan khawatir, di desa kami, bayangan hanyalah beban. Kalian lebih baik tanpa itu." Para pengembara menelan ludah. Suasana ramah itu terasa tidak wajar. Ada aturan yang diberitahukan dengan nada dingin. Jangan pernah melihat ke cermin, dan jangan sekalipun menatap permukaan sungai. Larangan itu terdengar seperti peringatan, atau mungkin ancaman. Dan malam pertama di desa tanpa bayangan pun dimulai. Pertanda aneh mulai terlihat. Pada malam kedua di desa, tanpa bayangan terasa lebih sunyi. Para pengembara mulai curiga. Ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Seorang pemuda bernama Raka tidak tahan dengan rasa penasaran. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi jika larangan desa dilanggar. Diam-diam, ia masuk ke salah satu rumah kosong. Di sudut ruangan, tergantung sebuah cermin tua berdebu. Saat pertama kali menatapnya, Raka melihat wajahnya sendiri. Normal, biasa. Tapi ketika ia berkedip, pantulan itu berubah. Wajah di dalam cermin tampak pucat, tanpa mata. Hanya rongga hitam yang dalam. Dan yang lebih menyeramkan, pantulan itu masih menatap Raka meski ia sudah menoleh menjauh ketakutan. Raka menjatuhkan cermin itu, pecah berkeping-keping. Dari pecahan kaca, terdengar bisikan halus. "Bayanganmu bukan milikmu lagi." Keesokan harinya, seorang anak kecil desa menatap Raka tanpa berkedip. Dengan suara polos, ia berkata, "Paman, bayanganmu sudah diambil. Jangan coba keluar dari sini, atau kau akan lenyap." Malam berikutnya, salah satu pengembara lain nekat mendekati sungai. Airnya tenang memantulkan bulan purnama. Namun saat ia menatap permukaan air, ia tidak melihat dirinya sendiri. Yang ia lihat adalah sosok asing berdiri tepat di belakangnya. Sosok tinggi kurus, berkulit pucat, wajahnya datar, dan tanpa bayangan. Ia berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Dan dalam sekejap, air sungai bergolak, seolah menarik sesuatu dari tubuhnya. Suara langkah warga desa yang semakin mendekat, bersamaan dengan bisikan serentak, "Kalian tidak akan pernah pulang." Hari ketiga di desa itu terasa berbeda. Para pengembara mulai memperhatikan sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Warga desa tidak pernah tidur. Setiap malam, lampu minyak tetap menyala. Mereka duduk di beranda rumah, menatap kosong ke jalan, dengan senyum yang sama sekali tak berubah. Seorang wanita muda, salah satu pengembara, mencoba berinteraksi lebih dekat. Ia mengikuti seorang ibu desa yang sedang menumbuk padi. Gerakannya sama persis, berulang, tanpa lelah, tanpa jeda. Saat wanita itu memanggil, ibu tersebut hanya menoleh perlahan. Senyumnya melebar, matanya kosong.
Dan dengan suara pelan, ia berbisik, "Kami tidak butuh istirahat, karena bayangan kalian yang beristirahat untuk kami." Kejadian semakin aneh. Ketika salah satu pengembara lain mendengar keributan dari balai desa, ia mengintip dari celah papan kayu. Di dalamnya ada puluhan warga desa berdiri melingkar. Di tengah lingkaran, terlihat bayangan-bayangan manusia bergerak sendiri di lantai. Mereka meronta, menjerit tanpa suara, seolah ingin kembali ke tubuh pemiliknya. Seorang tetua desa mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dengan suara yang menggema, ia berkata, "Bayangan adalah jiwa. Jiwa kalian sekarang milik kami. Selama kalian tinggal di sini, kalian bukan lagi diri kalian sendiri." Malam itu, salah satu pengembara sadar sesuatu. Desa ini bukanlah desa biasa. Ia hanyalah sebuah tempat persinggahan untuk orang-orang yang sudah setengah mati. Penduduk desa adalah mereka yang pernah kehilangan bayangan, lalu terjebak di sana selamanya. Dan kini, giliran mereka yang tersesat. Untuk menggantikan malam keempat, desa itu berubah. Lampu minyak di setiap rumah padam serentak. Hanya cahaya bulan purnama yang menyorok, dan dari arah balai desa terdengar tabuhan gamelan yang berat, ritmis, seakan memanggil sesuatu dari bawah tanah. Para pengembara terbangun dari tidurnya, namun tubuh mereka terasa lemas, langkahnya berat. Mereka dipaksa keluar rumah, seolah ada tali tak kasat mata yang menarik kaki mereka menuju balai desa. Di tengah balai desa, terlihat sebuah lingkaran besar digambar dengan arang hitam. Warga desa berdiri mengelilingi lingkaran itu. Wajah mereka tetap tersenyum, tapi mata mereka kini kosong sepenuhnya. Hanya rongga gelap yang meneteskan cairan hitam. Seorang tetua desa berdiri di tengah lingkaran. Dengan suara berat ia berkata, "Malam ini, bayangan kalian akan resmi menjadi bagian dari desa ini. Kalian tidak akan pernah pulang." Bayangan para pengembara mulai terlepas dari tubuh mereka. Meronta, menjerit tanpa suara, lalu ditarik masuk ke dalam lingkaran hitam. Tubuh mereka gemetar. Mata mereka menangis tanpa bisa bersuara. Salah satu pengembara berteriak, memaksa melawan, mencoba menarik bayangannya kembali. Namun tangannya justru menembus kosong, seperti menyentuh udara yang dingin, beku, dan penuh kebencian. Di luar balai desa, ribuan bayangan lain merayap di tanah. Bayangan-bayangan itu adalah jiwa, jiwa orang terdahulu. Menatap, menunggu, dan berbisik bersama. "Tinggallah bersama kami. Tinggallah selamanya." Para pengembara terjebak dalam lingkaran, berlutut, lemah. Dan sang tetua berkata dengan senyum yang lebar, "Malam ini, kalian bukan lagi manusia. Kalian milik desa tanpa bayangan." Setelah upacara mengerikan itu, para pengembara terkunci dalam balai desa. Bayangan mereka terasa semakin tipis, seolah siap lenyap kapan saja. Namun, menjelang dini hari, suara gamelan berhenti. Warga desa kembali diam, berdiri tanpa bergerak, seperti patung. Kesempatan itu dipakai oleh Raka dan teman-temannya untuk melarikan diri. Mereka berlari melewati jalanan desa. Anehnya, rumah-rumah yang mereka lewati tampak sama semua. Pohon yang tadi berada di ujung jalan, kini muncul lagi di depan mereka. Setiap belokan, setiap jalan, selalu kembali ke titik yang sama. Balai desa. Salah seorang pengembara panik, menjerit, "Ini mustahil. Kita lari, tapi selalu kembali ke tempat tadi." Roka berhenti, mencoba menenangkan diri. Namun, tiba-tiba, dari balik rumah-rumah, warga desa mulai berjalan keluar. Langkah mereka pelan, wajah mereka tersenyum. Tapi kaki mereka tak menyentuh tanah. Mereka melayang, seperti boneka yang digerakkan benang. Mereka terus berlari, kali ini menuju hutan di luar desa. Namun, hutan itu tidak berakhir. Pohon demi pohon terus berulang, tak pernah habis. Ketika mereka berhenti untuk mengatur napas,
Seorang pengembara lain melihat sesuatu. Bayangan mereka tertinggal jauh di belakang. Meronta, tidak mampu mengikuti. Bayangan itu menjerit tanpa suara, mencoba meraih mereka. Namun semakin keras mereka berlari, bayangan itu semakin hancur, terkoyak seperti kain yang robek. Akhirnya, mereka sampai di sebuah persimpangan. Ada sebuah jembatan kayu yang melintasi sungai. Airnya hitam, berputar seperti pusaran. Tanpa pikir panjang mereka menyeberang. Namun saat sudah di tengah jembatan, suara tetua desa terdengar, menggema dari segala arah. Tak ada jalan keluar. Setiap langkahmu hanyalah kembali pada kami. Jembatan itu patah. Mereka terjatuh ke dalam sungai gelap yang berputar. Dan sebelum semuanya menghilang, mereka melihat puluhan wajah pucat tanpa mata muncul dari permukaan air, menyambut mereka masuk. Raka dan teman-temannya tersadar. Mereka tidak tenggelam, tidak mati, tapi terdampar di sebuah ruangan gelap di bawah tanah. Dindingnya dari batu, lembab, berlumut. Di sana, ada banyak lukisan kuno yang terukir. Lukisan-lukisan itu menggambarkan orang-orang tanpa bayangan. Dengan sosok hitam besar di belakang mereka, seolah sedang menghisap. Tiba-tiba, seorang pria tua muncul dari kegelapan. Wajahnya pucat, pakaiannya compang-camping, matanya kosong. Namun, berbeda dari warga desa. Pria ini masih punya sisa bayangan meski tipis sekali. Dengan suara serak ia berkata, "Aku juga dulu orang luar. Puluhan tahun lalu, aku tersesat seperti kalian. Dan disinilah aku menemukan kebenarannya." Pria itu menunjuk ke salah satu ukiran besar di dinding. Ukiran itu menggambarkan sebuah sosok raksasa hitam, tak berbentuk, dengan ribuan tangan yang mencengkeram bayangan manusia. Desa ini tidak nyata. Ia adalah persembahan, sebuah kontrak kuno. Penduduknya hanyalah cangkang, yang hidup dari bayangan orang-orang tersesat. Bayangan kalian adalah bahan bakar agar desa ini terus ada. Raka menelan ludah, gemetar. Lalu, siapa yang mereka sembah? Pria tua itu menunduk, berbisik dengan nada ketakutan. Sang penunggu. Makhluk yang lahir dari ribuan jiwa yang hilang. Dia hidup di bawah desa ini, dan hanya bisa dipuaskan dengan bayangan baru setiap malam purnama. Tiba-tiba, tanah bergetar. Dinding retak, dan dari celahnya merembes cairan hitam pekat. Cairan itu bergerak sendiri, merayap seperti punya nyawa, mendekati kaki mereka. Pria tua itu berteriak, "Kalian harus pergi. Kalau tidak, kalian akan jadi bagian dari desa ini selamanya. Kalian, milikku." Lorong batu bergetar. Raka dan kawan-kawannya berlari sekuat tenaga, melewati lorong sempit yang tak berujung. Cahaya samar dari ujung lorong terlihat. Namun sebelum mereka bisa keluar, suara ribuan bisikan memenuhi telinga. "Kalian tidak bisa lari." Mereka berhasil keluar dari lorong, dan yang mereka lihat membuat darah membeku. Balai desa kini penuh warga, tapi wajah mereka sudah bukan manusia lagi. Kulit pucat meleleh, mata kosong melebar, mulut mereka sobek sampai telinga. Tubuh mereka tipis seperti kertas. Namun bayangan hitam panjang merayap dari kaki mereka. Seorang pengembara menjerit ketakutan. Namun teriakan itu tertelan ketika tanah di bawah desa retak terbuka. Dari retakan itu muncul ribuan tangan hitam yang keluar, meraih udara, menjerat apa saja yang bergerak. Dan dari kegelapan itu, muncullah sang penunggu. Sosok raksasa itu tidak berbentuk jelas. Tubuhnya terbuat dari kumpulan bayangan yang saling melilit, bergolak, tak henti bergerak. Di wajahnya, ribuan mata terbuka, menatap ke segala arah, menangis darah hitam. Suara itu terdengar langsung di dalam kepala mereka. "Aku lapar, bayangan kalian, milikku." Warga desa berlutut, tangan terangkat, seolah menyambut sang raksasa. Sementara bayangan para pengembara mulai tercabut lagi dari tubuh mereka, meronta, menjerit, tanpa suara. Raka mencoba menarik bayangannya kembali. Namun, setiap kali ia meraihnya, tangannya hanya menyentuh udara dingin, seolah menyentuh es yang menusuk tulang.
Pria tua yang mereka temui sebelumnya berteriak dari kejauhan. Jika kalian kehilangan bayangan sepenuhnya, kalian tidak akan pernah kembali. Kalian akan jadi bagian dari sang penunggu. Sang penunggu semakin dekat, tangan raksasanya terulur meraih mereka. Cahaya bulan purnama tertutup oleh kabut hitam, dan dunia di sekitar mereka mulai hancur, berubah menjadi kegelapan total. Sang penunggu menjulang tinggi di tengah desa. Bayangan para pengembara berteriak, meronta, namun terus tersedot masuk ke tubuh raksasa itu. Raka berusaha melawan, ia berlari, menyeret teman-temannya menuju balai desa. Namun, setiap langkah hanya membawa mereka kembali ke titik yang sama. Pria tua yang mereka temui berlari menyusul, wajahnya penuh panik. Ia berteriak, satu-satunya cara keluar adalah mengorbankan salah satu dari kalian. Satu bayangan harus dilepaskan, agar yang lain bisa bebas. Semua terdiam, tatapan penuh ketakutan. Bayangan mereka semakin tipis, hampir lenyap. Akhirnya, salah seorang pengembara jatuh berlutut. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Pergilah kalian, biar aku yang tinggal di sini." Bayangannya tercabut sepenuhnya, menjerit panjang tanpa suara, lalu ditelan sang penunggu. Tubuhnya jatuh, kosong, mata menatap hampa, dan tiba-tiba, jalan menuju hutan terbuka di depan mereka. Raka dan dua orang yang tersisa berlari melewati celah itu. Mereka keluar dari desa, menembus hutan, hingga akhirnya tiba di jalan raya. Mobil-mobil melintas, dunia tampak normal kembali. Mereka menangis lega. Namun ketika menoleh ke tanah di bawah mereka, bayangan mereka tidak ikut kembali. Hanya tubuh mereka yang selamat. Tapi, tanpa bayangan. Mereka tahu cepat atau lambat, mereka juga akan dipanggil kembali ke desa itu. Balai desa kosong, warga desa berdiri diam, menatap senyum lebar. Di tengah lingkaran, sang penunggu berbisik dengan suara rendah. Tak ada yang benar-benar pergi, karena semua bayangan akan selalu kembali padaku. Cerita sudah berakhir, tapi bayanganmu mungkin sudah ikut terseret ke dalam kegelapan. Kalau kau merasa aman setelah menonton ini, ingatlah, sang penunggu selalu mencari mangsa berikutnya. Sebelum sosok itu muncul di balik punggungmu, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, lalu bagikan kisah ini. Karena siapa tahu, dengan begitu bayanganmu bisa bertahan sedikit lebih lama.